Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan MKMP Matematika SMP Kabupaten Tegal. Masih dalam pembahasan materi kelas 8 semester 1 pola bilangan bab yang kedua. Masih bersama saya Nur Hasanah. Yang pada pola bilangan itu kemarin kita sudah membahas berbagai materi dan contoh soal seperti pola bilangan, barisan bilangan, deret bilangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini akan kami sajikan beberapa soal beserta jawabannya terkait dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan ada diketahui kecepatan B 5/6 dari kecepatan A. Artinya kalau B itu bergerak 5, maka A sudah sampai pada 6. Demikian seterusnya ya, jadi A lebih cepat ya. Pada awal perlombaan, si B berada pada 13 meter di depan A. Kemudian kecepatan A 6 meter per detik. Pertanyaannya, hitunglah jarak A dan B setelah 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan 10 detik. Kemudian setelah berapa detik si A dapat menyusul si B. Perhatikan baik-baik. Si B berada di 13 meter depan A. Kemudian kecepatan A-nya adalah 6 meter per detik. Berarti kecepatan B-nya nanti 5 meter per detik ya. Karena B-nya tadi 5/6A. Jadi kira-kira ilustrasinya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah posisi B di depan A 13 meter. Kemudian A dan B sama-sama bergerak. Ingat kecepatan A itu 6 meter per detik, maka kecepatan B karena 5/6-nya berarti 5 meter per detik. Jadi dalam 1 detik, si A itu bisa berjalan sejauh 6 meter, sedangkan si B hanya 5 meter. Ini setelah 1 detik posisinya menjadi seperti ini, jadi si A sudah berjalan dari sini sampai sini kan 6 meter, kemudian si B dari sini sampai sini adalah 5 meter, sehingga jarak A yang tadinya ini 13 meter, sekarang menjadi, ini kan berarti tinggal 7 ya. Iya, tadi kan jaraknya 13 sih, ini sudah ada 6, berarti kan ini 7. Maka jaraknya sekarang A dan B adalah 12 meter, gitu ya. Itu setelah 1 detik. Bagaimana setelah 2 detik? Setelah 2 detik, kalian perhatikan, pada setelah 1 detik ini, jarak A dan B menjadi 12. Jadi, ilustrasinya menjadi seperti ini. Jaraknya menjadi 12. 1 detik berikutnya, si A sudah berjalan 6 meter, sedangkan si B hanya 5 meter. Nah, berarti ini kan 6. Maka jaraknya A dengan B sekarang adalah 6 tambah 5, yaitu 11 meter. Itu setelah 2 detik. Nah, setelah 2 detik ternyata jaraknya menjadi 11. Bagaimana setelah 3 detik? Dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi, si A bergerak setelah 1 detik bergerak 6 meter, sedangkan si B hanya 5 meter. Maka jaraknya A dan B menjadi 10 meter. Bagaimana dengan setelah 10 detik? Tidak harus selalu menggambarkan seperti ini, kita sudah mendapatkan polanya. Ya, dari jawaban 1, 2, 3 tadi, setelah 0 di awal ya, 0 detik, itu kan 13 sebagai U1, setelah 1 detik ternyata 12 meter, setelah 2 detik jaraknya 11, setelah 3 detik jaraknya 10. Ini sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Nah, maka suku ke-10-nya, nah ya, dari barisan itu ya, kita kan bisa mengerti itu adalah baris aritmetika. Nah, dengan A-nya 13, kemudian bedanya negatif 1. Maka setelah 10 detik, perhatikan suku ke-11, yaitu 3 meter. Kapan bertemu? Bertemu ketika jaraknya 0. Ya, karena jaraknya 0, berarti UN-nya adalah 0, A-nya tadi 13, N-nya yang akan kita cari ya. Sehingga ini 13 tambah 1 min N sama dengan 0, maka ketemu N adalah 14. Jadi A dan B akan bertemu setelah 14 detik. Nah, kemudian ini. Pada kejuaraan lomba lari, juara 1 sampai juara ke-6 akan mendapatkan uang tunai
hadiah. Juara 6 mendapatkan 320.000. Juara 5 1,5 kali lipat juara 6. Juara 4 1,5 kali lipat juara 5 dan begitu seterusnya ya. Maka pertanyaannya di sini adalah juara 1 sampai juara 6 itu total hadiah yang dibutuhkan berapa gitu. Ini menggunakan deret geometri dengan A-nya 320.000, rasionya 1,5, yang dicari berarti S6, tinggal dimasukkan S6 berarti 320.000 dikalikan, ini R-nya 3/2, 1,5 itu kan 3/2, pangkatnya 6 kurangi 1, kemudian 3/2 kurangi 1, ini sebagai R kurangi 1. Nah, ini untuk menghitung, ini aja 3/2 pangkat 6, berarti 729 ya, 3 pangkat 6, 2 pangkat 6-nya 64 kurangi 1. 3/2 kurangi 1 kan setengah. Nah, bagaimana menghitung ini? Ini jadikan 64/64, nanti ketemu 320.000, nah ini kurangi ya. 729 dikurangi 64, itu berarti /, iya, 665/64. Nah, ini bagi setengah kan susah ini bisa menjadi dikalikan 2/1 sehingga ketemu hasilnya adalah 6.650.000. Ini kan dengan cara ini ya, yang mudah ini dengan ini dulu, ini nanti tinggal 32, ini 32-nya dengan 32 kan hilang. Demikian, jadi dana yang dibutuhkan untuk kejuaraan itu ternyata Rp6.650.000. Contoh yang ketiga ini ada jabat tangan. Kita lengkapi ya, ada berapa banyak jabat tangan nanti kalau 40 orang. Kalau hanya 1 orang, tentu nggak ada jabat tangan, karena nggak mungkin jabat tangan dengan dirinya sendiri. Kalau 2 orang, berarti ada jabat tangan 1 kali. 3 orang, berarti 3 kali. Kok 3 kali? Ya karena orang yang ketiga akan jabat tangan dengan 2 orang sebelumnya. Jadi kan ada 2 kali jabat tangan tambah 1 tadi 3 kali. Kalau 4 orang, orang keempat akan jabat tangan dengan 3 orang sebelumnya. Dan jabat tangan sebelumnya kan ada 3, jadi 6 kali. Begitu seterusnya ya. Nah, bagaimana kalau 40 orang? Ini kalau diperhatikan ternyata ini 0, 1, 3, 6, 10. Nah, ini nanti 15. Itu kan merupakan deret bilangan cacah. Nah, maka S ke 40-nya kan setengah N, dalam kurung N-1. Iya, 780 kali. Ini adalah tentang jabat tangan. Selanjutnya ini aplikasi soal yang ada di buku paket Ayo Kita Berlatih 14 ya. Ini lebih tepatnya lebih ke soal HOTS ya. Misalnya ini yang saya ambil satu nomor aja, nomor 6. Jika ada angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, dan seterusnya, itu bilangannya berulang terus sampai tak terhingga dengan pola yang sama. Berapakah angka yang ke-100, berapakah angka yang ke-1000 ya. Jadi ini kan angka pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, angka ke-100-nya nanti jatuh di angka berapa? Apakah 1, 3, 4, ataukah 6? Nah, perhatikan untuk mengerjakan soal ini dibuat tabel untuk memudahkan. Tadi bilangannya kan yang 1, 3, 3, 4, 6, 4. Nanti kembali lagi 1, 3, 3, 4, 6, 4. Jadi angka 1 akan muncul di urutan ke-1. Kemudian angka 3 muncul di urutan kedua, angka 3 muncul di urutan ketiga, angka 4 muncul di urutan keempat, angka 6 muncul di urutan kelima, angka 4 muncul di urutan keenam, urutan ketujuhnya kembali ke 1 lagi. Ya, begitu seterusnya. Nah, ternyata urutan-urutan ini merupakan barisan aritmetika dengan A dan B yang berbeda. B-nya selalu 6, tapi A-nya yang berubah. Ini A-nya 1, B-nya 6. Maka UN-nya kan 6N kurangi 5. Dan seterusnya ya. Bagaimana dengan suku ke-100-nya, bilangan ke-100-nya? Bilangan ke-100 itu nanti muncul di sini. Di sini. Maka bilangan ke-100-nya adalah 4. Posisinya ada di sini. Kenapa? 100 itu pas di sini. UN sama dengan 6N kurangi 2. Ya, ada di sini. Demikian juga dengan bilangan ke-1000. Bilangan ke-1000 itu 1000 berada di posisi yang ini juga. Ya, karena berada di posisi yang ini, maka angka ke-1000-nya adalah 4 juga. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.